Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dengan meningkatkan syukur dan puji kita kepada Allah SWT atas karunia yang demikian agung dan demikian besar kepada kita semua. Allah SWT mudahkan kepada kita untuk menghidupkan hati kita, untuk menyemangati jiwa kita, untuk memudahkan organ tubuh kita, kita berikan kepada Allah SWT dua telapak tangan, jidat dan hidung, kedua lutut, kedua kaki, berzikir, sujud, dan memohon kepadanya. Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas 5 nasihat yang diberikan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nasihat yang malaikat Jibril berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi nasihat bagi kita. Karena sesungguhnya Nabi kita juga sudah mengetahui nasihat-nasihat ini. Tetapi walaupun sudah mengetahui, seperti firman Allah SWT, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Jadi orang mengambil manfaat dari orang lain. Pernah satu ketika juga Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah ibni Mas'ud untuk membacakan sebagian dari ayat yang ada dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran turun kepada beliau. Sampai tatkala membaca satu ayat, Rasulullah mengatakan hasbuk, cukup. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat ternyata air mata Rasulullah SAW telah bercucuran. Berarti nasihat ini memang datang dari orang lain lebih meresap, walaupun dalam keadaan orang tersebut mungkin merasa dalam keadaan sadar, dalam keadaan baik, dalam kemudahan dalam ibadah kepada Allah. Tetapi dia merasa adanya resapan nasihat tatkala muncul dari orang lain. Di sini hadisnya ya dikeluarkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak dari sahabat Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, Ja'a Jibril alaihissalam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dari kalangan malaikat adalah Jibril alaihissalatu wassalam.
Rasul dari kalangan manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara keutamaan lebih utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dibandingkan Jibril alaihissalatu wassalam sebagai rasul. Jibril diberi kekuatan yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia, memiliki 600 sayap. Ya, Jibril memiliki keutamaan sebagai pemimpin para malaikat. Ada di antara malaikat Allah, untuk menggambarkan besarnya jarak antara syahma udhunaihi, ujung telinganya sampai pundaknya itu 700.000 tahun perjalanan jarak dari sini. Itu malaikat yang menjaga arsy. Nah, berarti malaikat itu memang besar dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya itu 70.000. Dan kalau sudah masuk nggak pernah keluar sampai hari kiamat. Padahal masuknya sejak entah berapa ribu tahun yang lalu. Masuk 70.000 nggak keluar. Dan mereka berzikir terus. Tiap hari masuk 70.000 dan nggak keluar terus. Begitu. Tetapi tetap lebih utama Rasul dari kalangan manusia, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kenapa? Karena manusia sebagaimana manusia, ya, mengalami sakit, mengalami kecewa, mengalami sebagaimana manusia. Ya, sebagaimana apa? Manusia. Makanya manusia kalau bisa lebih baik, bisa taat, kondisinya lebih baik, ya, dibandingkan malaikat. Karena malaikat itu iman mereka, ya, flat, gitu, lurus. Sedangkan iman manusia naik dan turun. Tatkala naik dia menjaga, tatkala turun dia juga menjaga, jangan sampai turun dalam artian merah. Turun, cuman turun aja, dia kerasa turun tapi tetap masih dalam tingkatan yang mulia. Nah, ini nasihat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini nasihat yang pertama. Fa Muhammad, hiduplah kamu sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Jadi kita baca dulu 4 nasihatnya, nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarraqatun. Dan cintailah siapa saja yang kau kehendaki, sesungguhnya engkau akan berpisah. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mu'ziyun bihi. Berbuatlah sesukamu, sesungguhnya kamu akan dibalas. Wa'lam, ini yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamahu bilail. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin tatkala mereka mengerjakan qiyamul lail. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamahu bilail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaan mereka tatkala tidak butuh kepada manusia. Ini di sini ada takhrij hadisnya. Ya. Hadis ini ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim jilid ke-5 nomor hadis 463. Berkata Mundhiri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib jilid 1 halaman 485. Diriwayatkan oleh Tabrani di dalam kitab Awsat dan sanadnya hasan dan disahihkan oleh Albani. Dan ada di dalam kitab Jami' As-Shaghir. Kita akan bahas nasihat pertama. Jadi malaikat Jibril mengatakan,
ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Maksudnya begini, ya. Betapapun panjang umurmu dalam kehidupan dunia ini, fa innal mauta nihayatu kullu hayyin wa masirihi. Jadi berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Maksudnya sebetapapun panjang umurmu, puncaknya dan tempat kembalinya adalah kematian. Ya, kalau kita mau komen sedikit, mereka yang ingin hidup 1000 tahun, kalau sudah 1000 tahun apa yang terjadi? Mati juga. Ya, jadi puncaknya kematian. Puncaknya adalah kematian. Kita akan bahas. Ya. Di sini ya menjadi nasihat bagi kita semuanya. Yang kaya jangan terlena, yang miskin jangan terlena, yang jelek jangan terlena, yang cantik jangan terlena, yang berkuasa jangan terlena, yang jelata jangan terlena. Semuanya puncaknya adalah kematian. Penderitaan di dunia tidak abadi. Kekuatan di dunia sementara, kekayaan di dunia sementara, cantik di dunia sementara. Tetapi yang sementara ini sering menjadikan lupa diri, ya. Lupa diri. Il hadirun azani wa azakumullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya sudah tahu semuanya ya. Intinya setiap jiwa akan merasakan tercabutnya ruh dari jasad. Dan nanti akan dibalas seluruhnya, yang baik yang buruk. Kemudian barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan masuk surga, maka dia beruntung. Jadi beruntung kalau masuk surga dan tidak masuk neraka. Ya. Dan barang siapa yang masuk surga, maka dia beruntung. Dan kemudian Allah mengatakan, dan kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Seenak-enaknya makan sate, setelah kita habis 4 piring, masih enak? Tidak. Ya. Tidak mungkin kan? Dan semuanya berakhir dengan payah. Ya, dengan apa? Lelah. Ya, dengan lelah. Itu begitu tatkala kita sehat. Dan nanti pun ada saat kita sakit. Ada saat kita dibawa. Nah, ini namanya mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Berikutnya juga di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 30 dan 31. Allah SWT berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Jadi orang beriman mati, orang kafir juga mati. Ustadz mati, santri mati. Orang zalim mati, orang yang baik mati. Penjahat mati, yang nangkep penjahat mati, semuanya akan mati. Ya. Ada lagi hal yang mengerikan, summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat di hadapan Rabb kalian akan bertikai. Ternyata pertikaian ini nanti berlanjut di hadapan Allah. Sampai kambing yang nyeruduk nanti dibales. Ya, kambing yang nyeruduk ya dibales sama yang diseruduk. Jadi nanti akan ada pengadilan. Lah bagaimana dengan manusia? Nah, ini lebih mengerikan lagi ya. Nah, makanya orang-orang yang baik itu malah merasa beruntung dengan kejelekan orang lain.
kepada dirinya. Karena apa? Karena kalau dia dizalimi, kalau dia itu sudah kehabisan pahala, maka dosanya diberikan kepada orang yang zalim. Ya, begitu. Jadi ngeri sekali orang yang jahat, dan beruntunglah orang yang dizalimi. Ya. Walaupun orang dizalimi terasa sangat berat. Terasa sangat apa? Berat. Ya. Nah, ini. Berikutnya ialah hadra azali wa azakumullah. Di sini dikatakan oleh Ka'ab bin Zuhair, baik laki ataupun perempuan, walaupun sekian panjangnya keselamatan dia, maka pada satu hari dia pasti akan diusung oleh keranda. Maksudnya pasti akan mati. Walaupun kematian nggak mesti diusung. Ada yang lagi ya naik gunung, jatuh, malah kejatuhan batu, akhirnya pecah seperti tomat misalnya. Ya, ada yang lagi betulin apa malah jatuh ke api, gosong seperti arang misalnya, atau lagi di dasar laut malah dimakan ikan, bangkainya nggak ada, tulangnya juga nggak ada. Nah, ini kan tidak diangkat keranda. Nah, sebenarnya yang hancur itu jasad loh. Makanya azab kubur tetap berlaku walaupun dia dikremasi, walaupun dia dimakan hiu, walaupun dia hancur tubuhnya kayak tomat ya. Misalnya tomat kita jatuhi benda 5 kilo, manusia kejatuhan benda 100 kilo, kan sama-sama pecah. Itu tetap ada yang namanya apa? Azab kubur. Jadi azab kubur adalah azab setelah kematian. Bukan berarti azab tatkala di dalam kubur. Nikmat kubur adalah nikmat setelah kematian. Bukan nikmat ada di dalam kubur. Ya kata-katanya kubur, tapi maksudnya kubur secara umum, tempat akhir manusia di dunia dan awal hidup manusia di akhirat. Jadi ya, kematian bagi orang beriman tidak ada masalah. Yang masalah adalah sebelum kematian. Ya. Kematian bagi orang beriman tidak masalah. Yang masalah adalah sebelum kematian. Makanya ya, bagi Arab, bangsa Arab, mereka meremehkan kematian. Kenapa? Karena mereka jiwanya pemberani. Jadi betul-betul jiwa mereka tidak takut mati. Yang ditakutkan adalah sebelum kematian. Ya, semoga kita ya menjumpai ajal kita masing-masing dalam keadaan kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita, dalam keadaan ya ada yang sudah rindu para bidadari, ada yang sudah ya menunggu. Nah, ini prosesnya saat seperti ini. Ila hadirun a'azani wa a'azakumullah. Di sini ya, ada satu kejadian. Ya. Tapi kejadian ini sebatas yang saya ketahui cuman satu-satunya di dunia. Cuman satu-satunya apa? Di dunia. Ya. Tadi kan sudah kita bahas, sebetapapun panjangnya umur seseorang, klimaknya adalah kematian. Ya, puncaknya ada kematian. Mau ditambah 1000 tahun ya, setelah 1000 tahun mati. Mau tambah 1.000.000 tahun, setelah 1.000.000 tahun ya mati. Nah, ini. Baik suka atau tidak suka, kalau datang kematian nggak bisa ditolak. Cuman di sini ya ada orang yang nggak ingin mati ini, tapi dia memang istimewa. Firaun mungkin nggak ingin mati, tapi mati. Qarun nggak ingin mati, tapi mati juga. Tapi di sini ada orang yang nggak ingin mati, ya datang ya, malaikat kepada dia. Saya adalah ya orang yang datang kepada engkau, ya, kepada orang yang tidak ingin mati. Ternyata dia mengatakan seperti itu, langsung dipukul kepalanya, dan akhirnya matanya sampai apa? Melotot. Dipukul ya, sampai akhirnya matanya melotot.
Kemudian dia laporan kepada Allah SWT. Ini hadisnya kita bacakan ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan diutus malaikat maut kepada Musa alaihi salatu wassalam. Tatkala malaikat itu datang, ternyata dipukul. Yang dipukul siapa? Malaikat maut. Adakah sejarah yang mencatat selain Nabi Musa yang bisa memukul malaikat maut? Tidak ada. Ya kan? Mesti tatkala datang malaikat maut, udah cabut aja sudah. Termasuk Nabi kita juga dicabut aja ini. Memang keutamaan manusia ada aja, ya, yang Allah berikan dari keutamaan-keutamaan spesifik, namanya keutamaan spesifik gitu. Nggak ada coba. Ini malaikat maut diutus oleh Allah mau mencabut nyawa, dipukul coba. Padahal umumnya kalau mau dicabut ya cabut aja. Ya, sampai akhirnya malaikat maut ini kembali kepada Allah. Ya. Nah, kemudian menceritakan kepada Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan irji' ilai. Udah kamu kembali lagi ke sana. Wa qul lahu, katakan padanya. Yadha' yadahu ala matni thaurin. Udah kayak gini. Kalau kamu nggak mau mati, kamu gini aja. Letakkan tanganmu ke perut sapi, ya, ke perut sapi. Falahu bikullin ma ghatat yadahu bikulli sya'ratin sana. Nah, nanti kalau ada rambut yang nempel ke tanganmu, sejumlah itu kamu dikasih bonus 1 tahun. Misalnya tangannya ditempelkan ke mana? Perut sapi, ternyata di sini ada 10 misalnya. Berarti 1 kali 10, berarti kamu masih dapat bonus perpanjangan hidup berapa? 10 tahun. Ada yang pengen seperti ini? Ada apa mboten? Oh, ngeret sapi ya, ngeret carane kayak itu ya bulune disit di pruduli ya kan? Templekna. Waduh, ketemunya malah 200 nggih. Mau seperti ini? Misalnya mau, setelah 200 tahun pun akan mati. Ini jadi memang puncaknya manusia mati ini, ya. Kemudian akhirnya, kemudian di akhirnya dikatakan ya setelah itu apa mati. Ya. Kemudian akhirnya Musa mengatakan fal'an, kalau begitu mending sekarang aja. Memang manusia itu ngesuk mati, ya. Ada begini, ya. Ini ada ucapan kayak berani tapi jadinya lucu. Ya, jadi tatkala dia mendengar sesuatu yang mengerikan, dia akhirnya mengatakan begini. Yang namanya manusia itu prinsipnya adalah hidup sekali. Ya. Kalau nggak mati sekarang, ya mati besok. Ya kan kayak berani, ya kan? Kalau nggak mati sekarang, mati besok. Daripada mati sekarang, lebih baik mati besok. Nah, ini kayak berani ternyata kecing. Besok juga mati sama. Ya, besok juga mati. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di sini pembahasannya panjang sekali, ya. Panjang sekali ya. Membahas tentang kematian ini adalah puncak dari segala perjalanan hidup. Di sini dikatakan, ya. Wa min fawaidi qaulihi 'ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, dan faedah dari ucapan, ya, malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Aya'lamal mu'min annal mauta qad ya'tihi baghtatan wa huwa fi ghaflati anhu. Ya, hendaknya seorang mukmin itu menyadari sesungguhnya kematian akan datang secara tiba-tiba, sedangkan dia dalam keadaan lalai. Jadi memang kematian itu datangnya tiba-tiba. Makanya kalau orang kepingin husnul khotimah, caranya, ya, perbanyak kebaikan. Ya. Syekh As-Sa'di mengatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaiha. Barang siapa yang hidup pada satu keadaan, matinya dalam keadaan itu. Orang yang biasa dikepula matine
cokotula. Itu sudah. Wong sing biasa maaf. Ya maksiat lah, matinya tatkala maksiat. Orang yang biasa baca Quran mati meninggal Quran. Tapi memang kalau berbicara kematian orang baca Quran itu Masya Allah ya, berbeda sekali ya. Seperti ada kisah itu, seorang santri di luar Jawa itu kan alat transportasinya pakai perahu ya. Dari sepeda motornya itu perahu di sana itu, ternyata perahunya tenggelam. Dicari jasadnya, ternyata Al-Qur'annya masih apa? Masih didekap. Dia nggak mau ngelepas Al-Qur'annya. Kemarin katanya ada berita pesawat jatuh. Orang yang hafal Quran ternyata hidup atau mati dalam keadaan tersenyum. Masya Allah. Jadi ini memang keajaiban-keajaiban. Jadi barang siapa yang hidup dalam satu keadaan, dia mati dalam keadaan itu. Jadi secara efek dominan. Jadi dominannya apa ya itu. Kalau kita ingin matinya dalam keadaan Allah ridho, ya secara dominan hidup kita berusaha dalam keadaan kita ridho kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Al-Munafiqun ayat 10. Allah SWT mengatakan, dan belanjakanlah dari apa yang telah Allah berikan rizki kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian peristiwa dicabutnya ruh kita masing-masing yang disebut dengan al-maut. Jadi al-maut itu bukan kematian, tetapi proses injidzabil ruh minal jasad. Proses ruh ini ditarik dari jasad. Itu namanya apa? Maut. Tapi kalau sudah mati namanya apa? Mayit. Maut. Makanya Rasulullah mengatakan innal mautas sakarat, innal mautas sakarat, innal mautas sakarat. Sesungguhnya proses terlepasnya ruh dari jasad ini yang namanya sekarat. Sekarat itu artinya kondisi yang sangat sakit. Jadi memang sakit. Ya. Memang ada di sana dalil yang mengatakan kaum mukminin kalau mati tidak sakit. Wallah alam, ini saya dalam menggabungkan ini juga agak sulit ya, karena Rasulullah SAW ya, yu'ak kama yu'aku rajulaini minna. Beliau merasakan sakit proses kematiannya 2 kali lipat daripada orang seperti kita. Ya, memang dijelaskan oleh ini ada sahih di dalam Sahih Bukhari. Para ulama menjelaskan setelah itu Rasulullah tidak pernah merasakan susah sedikit pun. Jadi dihabiskan segala problem yang ada di dunia. Sedangkan orang kafir ya, memang sengaja Allah Subhanahu wa taala membikin pertama sehat, cakep, ya, anaknya berhasil, kendaraannya, mobilnya dan seterusnya enak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya Allah ini ingin melipat gandakan besok beban dia di akhirat. Dan Allah berkehendak supaya dia lebih sakit lagi. Lagi sehat, berhasil, mati coba. Ini lebih menyakitkan atau lebih menyiapkan diri? Lebih menyakitkan. Beda dengan bapak kayak wis 3 tahun ampeg, ya, pegel, setengah tahun wis ngletak, wis pipis nang kono, nang kono, wis diwehi maem jere urung diwehi maem. Perasaan kita lebih siap itu. Lebih apa? Siap. Ngger bapak kayak wis pundut ya wis lah ora apa-apa. Sing urip ya ora repot, sing sakit ya ora repot. Lebih apa? Lebih siap ikhlas tadi. Beda dengan sukses ini sukses terus begitu. Dalam konteks kesuksesannya tiba-tiba nabrak watu, mati. Masya Allah. Mengagetkan atau tidak mengagetkan? Ini yang Allah kehendaki. Masya Allah. Ya, jadi kehidupan dunia ini memang ya seperti itu. Ya. Di sini dikatakan, ya, sampai datang kepada salah orang di antara kalian kematian dan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, duhai kiranya ditunda sedikit saja pada waktu yang
sedikit saja. Berarti di sini datangnya kematian secara tiba-tiba. Ya, secara tiba-tiba dalam keadaan dia lalai. Apakah kematian itu datangnya secara tiba-tiba? Secara hakikatnya tidak. Orang yang sehat secara umum lebih lama daripada sakitnya. Peluang lebih banyak daripada sempitnya. Tetapi kenapa dikatakan tiba-tiba? Karena dia lalai. Salat subuh bebe, ngaji bebe, sabar bebe. Ini loh, ini yang namanya apa? Lalai. Jadi tiba-tiba itu karena lalai. Sebenarnya sudah diberi tangguh. Sudah diberi tangguh. Makanya kalau kita lihat di dunia ini yang maksiat terus, orang mati-mati malah sehat. Sing kafir terus, orang mati-mati malah sehat. Ini namanya waktu tangguh. Nah, jadi waktu tangguh ini sebenarnya panjang, tapi karena lalai tatkala datang kepada mereka kematian, nah itulah mereka menganggap ini hal yang tiba-tiba. Ya, sehingga dibahas tiba-tiba menurut bahasa mereka. Allah Subhanahu wa taala menkisahkan tentang mereka, ya, ila ajalin qarib, sebentar aja. Kemudian mereka mengatakan fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Kenapa? Karena memang sedekah ini menjadi pembela bagi pemiliknya. Dan saya amati orang-orang yang hidupnya ya diberi kemudahan rezeki ternyata adalah orang-orang yang dermawan. Ya, betul itu saya amati. Oh, memang kalau secara perhitungan itu harta itu berkurang memang, tapi ada jalan lain gitu yang Allah berikan. Ya. Betul itu ya, saya amati. Bukan berarti tatkala kita bersedekah misalnya sedekah 50.000 nanti akan menjadi 5 juta. Itu tidak, kita cuma ikhlas saja sudah. Karena perhitungannya bukan dengan perhitungan dengan manusia atau perhitungan kita, tapi dari Allah SWT. Ada sisi-sisi yang akan dinampakkan keajaiban. Jadi kita berikhlas karena Allah. Ya. Nah, maka di sini yang diinginkan oleh orang yang merasa matinya tiba-tiba tadi, ingin ditangguhkan usianya dan dia ingin bersedekah dan termasuk menjadi orang yang baik. Jadi sholihin itu artinya orang yang baik. Ya, ya, sholihin artinya orang yang baik. Ya, karena zaman dulu kan kalau digambarkan sholihin itu kan sing kayak gitu ya. Sing sarungan bae misalnya, terus sarungnya ora dikumbah barangan ya, nang masjid bae ya kan, nggak produktif gitu ya. Jadi sholihin itu artinya produktif juga, sesuai dengan kebutuhan mana yang terbaik untuk beramal soleh. Udah sudah ya, lagi ngapal Quran ya, misal ngapal Quran karena dia merasa 30 juznya tinggal 2 juz lagi kerja mati-matian. Ternyata dia lihat-lihat bapaknya lagi betulin gendeng bocor, udah taruh aja Qur'annya, gendeng waktu. Udah taruh aja sudah, nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan mikir aduh nanggung, jangan nih. Ya. Misalnya lagi tahajud misalnya, lagi tahajud. Ya, dia punya ibu, misalnya ibu lagi sakit, glubrak gitu. Udah tahajudnya batalin aja nggak apa-apa. Kadang kan kita berpikir aduh eman-eman tahajudnya, ya kan? Kita lihat mana yang lebih anfak dan mana yang lebih aslah, yang lebih bermanfaat dan lebih ya baik. Makanya orang soleh ini ya gambarannya itu jangan digambarkan sosok yang kayak gitu-gitu ya zaman dulu. Soleh itu tadi produktif, pinter, cekatan ya. Ada istilah di zaman kita kecerdasan sosial. Kecerdasan sosialnya bagus itu. Kecerdasan sosialnya ada istilah respect gitu. Ya, respect. Jadi solihin ini kadang di zaman dulu digambarkan yang itu tadi plombro, kelar-kelar, nggak produktif, nggak inisiatif, nggak inovatif. Janganlah. Karena orang-orang solih ini pelopor kebaikan dimanapun mereka. Nabi kita pelopor kebaikan, para sahabatnya pelopor kebaikan dimanapun mereka berada. Dia ingin menjadi orang yang soleh. Berarti dia tatkala hidup menjadi pelopor kejelekan. Jadi kejelekan itu ada pun karena ada yang melopori. Kemudian Allah mengatakan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak mengakhirkan
pada satu jiwa tatkala datang kematian. Jadi tidak akan ditangguhkan walaupun sedetik, kalau sudah saatnya harus meninggal maka meninggal. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap perkara yang kalian sudah kerjakan. Ini pembahasannya sangat banyak, intinya ya suruh sadar ya bahwasanya sepanjang apapun kehidupan ini ya pasti akan mati ya, baik suka ataupun tidak suka. Sehingga ya kita bolehlah ya punya cita-cita, tapi ingat setelah tercapai cita-cita itu pun hanya sebentar ya. Ada kata-kata yang itu mungkin kata-kata turun temurun ya, dari mbah ke mbah terus gitu ya. Dia mengatakan gagahe wong urip kuwe mung kur sedela, gagahe wong urip kuwe mung kur sedela. Makanya bagi orang yang merasa belum pernah gagah, jangan bersedih. Napa wonten teng hadirin mriki sing kraos dereng nate gagah? Wonten apa mboten? Ya, aku daftar misal dadi akabri ora ketampa. Akhirnya lah daripada ya ora dadi akabri ora apa-apa, daftar nang pabrik ora ketampa. Terus daftar misal daftar lurah ora ketampa. Ora ketampa terus akhirnya daftar dadi hansip ora ketampa. Hansip ora ketampa. Ya Allah, hansip ora ketampa, daftar dari ketua RT ora ketampa. Dodol ora payu, kepen dadi bos ora payu. Ya Allah, aku tok mbok sing urung dadi wong gagah. Ada yang pernah ngalami seperti ini? Alawis nerimalah dadi pakul gorengan misalnya gitu. Ada? Ingat, ini hanya sebentar. Hanya sebentar. Jadi tatkala kita tidak mendapatkan itu semua, fokusnya itu ada sesuatu yang melekat dengan diri kita, seperti doa, seperti ibadah, seperti badan yang sehat, badan yang kuat, itu melekat, nggak bakalan hilang. Jadi yang dibutuhkan kita gimana menggunakan waktu yang sebentar ini menjadi sesuatu yang menjadi berharga gitu. Itu permasalahan begitu. Lah kalau yang gagah gimana? Ya gagah aja nggak apa-apa. Syukuri kegagahannya. Ya di sela-sela waktu gunakan untuk menutupi kekurangannya. Nanti di sini akan ada pembahasan. Ya. Nah, itu diantaranya sesungguhnya kemuliaan seorang manusia adalah tatkala qiyamul lail. Nanti disebutkan ya, nasihat yang ketiga kalau nggak salah, atau keempat. Kenapa? Karena umumnya manusia ya pagi itu pasti apa? Bekerja, progres ini, progres itu, rencana ini, rencana itu, mimpin rapat ini, rapat itu, pertemuan ini, pertemuan itu, membahas ini, membahas itu, ya kan? Konsolidasi ini, konsolidasi itu. Tapi tatkala malam jangan mau dilewatkan tahajud. Yang kebanyakan manusia itu hancur mirip seperti matinya semut di kolam gula. Nah, zaman dulu saya sering melihat, kalau sekarang saya nggak pernah melihat. Ini ada air gula. Ternyata di kubangan air gula ada semut yang mati. Ini persis seperti manusia, kadang mati bukan dalam keadaan susah, dalam keadaan sibuk seperti itu. Ada job ini, ada tawaran ini, kegiatan ini, ada pertemuan ini, dia lalai. Kalau sudah seperti di-cut aja, cut aja sudah. Kenapa kamu nggak mau menerima job ini? Ini hak saya dengan Allah. Lah kamu kan lagi enggak mau. Ini hak saya dengan Allah. Nah ini kamu enggak, ini hak saya dengan Allah. Berarti kalau begitu kamu enggak terima job ini, enggak terima. Berarti kamu nanti enggak apa-apa begitu. Kebanyakan takut dalam menghadapi masalah ini. Ini kalau kisah-kisah hancurnya manusia dengan sebab ini terlalu banyak. Ya, ini ada kisah ya. Ini orang ini namanya itu jadi nama jalan. Dan sekarang banyak sekali orang yang datang ke kuburan dia. Biasanya kalau orang yang gagal cinta datang ke kuburan dia. Bahkan ada seorang karyawan mengambil alih istri majikannya. Itu akhirnya pun datang ke kuburan dia.
Jadi kematian dia itu tatkala dia sangat sibuk, sangat sibuk, sangat sibuk, sangat sibuk. Akhirnya tidurnya kurang 2 jam, cuma 2 jam dia harus pulang lagi ke tempat dia tinggal. Akhirnya tabrakan dan mati dia. Ya, usianya kelihatannya sama dengan saya, cuman dia mati sudah berapa puluh tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu. Masih dalam usia sangat muda, sekitar mungkin 19 tahun dalam ya tenarnya. Oh, seluruh orang Indonesia kenal, Malaysia kenal, masya Allah. Jadi ini menjadi nasihat bagi kita. Jadi tatkala kita pada posisi puncak, udah potong aja nih. Enggak, ini hak saya dengan Allah. Ini Pak, Bapak kan masih ada cara. Enggak, ini hak saya dengan Allah. Nanti Bapak gimana? Enggak, ini dengan Allah. Mau silakan, enggak mau enggak apa-apa. Kalau enggak hancur ya. Jadi kehancuran manusia itu justru tatkala dinina bobokan dengan sanjungan, dinina bobokan dengan banyaknya follower, dinina bobokan dengan penghasilan yang besar dan seterusnya, hancur di sini. Waliyadzubillah, hancur dunia, hancur akhirat. Masya Allah, baru satu nasihat dan ini belum kita baca semuanya. Sudah sedemikian dalam ilmu hidup. Berikutnya, ini nasihat yang kedua dari malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, mana nih? Jadi beliau mengatakan, ya, cintailah siapa saja yang kalian cintai, sesungguhnya kalian akan berpisah. Ini. Jadi, masya Allah ya di sini, wahbit man syi'ta fa innaka mufaraqatun. Ini ya Allah ya, kadang cintanya orang-orang yang tidak beriman menjadi sejarah kepahitan. Menjadi sejarah apa? Kepahitan. Makanya kita berlindung kepada Allah. Ya. Pernah dengar kisahnya Cleopatra? Mesir nih. Pernah dengar kisahnya Alfu Laila? 1001 malam? Sudah pernah dengar kisahnya Batur dan Raden? Romeo and Juliet? Kisahnya yang dikisahkan Shakespeare ya. Ya, apalah arti sebuah nama dan seterusnya, ya Allah. Ini sebenarnya kisah-kisah yang biarlah berlalu. Jadi asmara, cinta yang mengharu biru itu sebenarnya gambaran kelemahan hati. Dan betul memang orang masuk dalam asmara langsung dia merasakan seakan dunia menjadi milik berdua, ya kan? Itu langsung masuk. Baru tatkala sadar, ya Allah, aku ternyata seorang kuli bangunan. Ya kan? Tapi kuli bangunan lagi jatuh cinta misalnya, sama pembantu misalnya, waduh ya Allah. Ya kan? Ini terjadi bisa sama istri, sama anak, sama harta, sama kedudukan, sama jabatan. Bisa terjadi. Makanya ada istilah gila jabatan. Begitu jabatannya diambil, dia mengalami namanya post power syndrome. Nah, ini waliyadzubillah ya. Ini sebenarnya penyakitnya di sini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatba'ul mayyit thalathatun. Mengikuti mayit cuma 3 perkara. Fayarji'u itsnan, maka yang 2 pulang. Wa yabqa ma'u ahadun, yang tertinggal tinggal 1. Yamba'ahu ahluhu wa maluhu, yang mengikutinya adalah keluarga dan hartanya. Ya. Babaluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka akan meninggalkan mayit tersebut keluarga dan hartanya. Walaupun misalnya hartanya diikutkan sama si mayit. Sudah pernah dengar orang yang ikut mengubur harta si mayit? Sudah pernah dengar? Jadi ada keyakinan begini. Ya. Punya keyakinan bahwasanya harta yang
dibawakan dengan mayit, ini pun akan dibawa sampai di surga. Nih, kita nggak sebutkan keyakinannya ya. Ini keyakinan jelas berbeda dengan kita. Keyakinannya Konghucu. Sehingga di kuburan-kuburan Cina itu sering dibongkar karena di situ ada emas. Dan mereka punya keyakinan, ya, misalnya si mayit ini butuh rumah, butuh mobil, cukup bikin apa? Ya, semacam maket, kemudian dibakar. Kemudian dibakar, maka asapnya naik ke atas. Maka tatkala asap naik ke atas, maka itu nanti akan menjadi rumahnya, menjadi mobilnya dan seterusnya. Ini dalam keyakinan yang ditunjukkan Rasulullah, ini tidak bisa. Jadi walaupun harta itu dibawakan kepada si mayit, tetap tidak bisa menemani mayit. Yang bisa menemani mayit adalah wa yabqa amaluhu, amalannya, harta yang disedekahkan, ilmu yang diajarkan, kesabaran yang dibangun, ketabahan yang dibangun, ya, kebaikan yang dibangun, itu akan tetap ada. Ya. Bahkan ada orang-orang yang lebih hidup setelah kematiannya, dan ada orang-orang yang lebih mati, ya, setelah kematiannya. Jadi orang-orang yang lebih hidup setelah kematiannya seperti para ulama. Coba nama Imam Bukhari, nama Imam Muslim, nama Imam Nawawi, namanya Rasulullah, namanya para sahabat lebih sering disebut daripada nama kita. Gimana Pak Madan? Ya kan, disebut daripada nama bapak kita dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin hidup setelah kematian kita, jadilah orang yang bermanfaat. Mungkin tatkala kita menjadi orang yang bermanfaat di masa hidup kita ini, mungkin kita dilupakan, dihina. Tapi begitu kita mati, orang akan cerita, misal ini dulu yang nguri-nguri pengajian ini disebutin orangnya. Ini dulu yang menjadi aktivis disebut orangnya. Ini kebanyakan kan dari desa ini, ada juga dari desa lain. Dulu yang ini cerita, oh, misalnya ini menjadi lingkungan orang-orang soleh semuanya, pendahulunya akan diingat. Ini sejarahnya begini, sejarah begitu. Jadi yang akan mengikuti mayit adalah hanya amalannya. Jadi tatkala orang mencintai siapa saja, pasti mereka akan berpisah. Di sini ada faidah, di antaranya al-istidad li firaqin li ahibbah, persiapan berpisah dengan yang dicintai, istri, anak, jabatan, harta. Hatta idza waqa'a yakunul mu'min qad, ya, sampai tatkala terjadi, maka jiwa dia sudah terasa apa? Ringan. Sudah terasa ringan. Kemudian juga faedah di antaranya, hendaknya seorang mukmin perhatian dengan teman yang tidak berpisah di dunia dan akhirat, yaitu dengan amal solehnya. Jadi seluruhnya akan meninggalkan kita. Yang tidak meninggalkan kita adalah amal soleh kita sendiri. Sehingga tatkala kita cinta pada sesuatu, kemudian sesuatu yang kita cintai tidak kita dapatkan, jangan sedih. Atau kita cinta terhadap sesuatu, ternyata sesuatu yang kita dapatkan tadi ternyata hanya sebentar, tidak usah sedih. Karena itu bukan milik kita yang sesungguhnya. Milik kita yang sesungguhnya adalah amal soleh kita yang kita lakukan. Tatkala kita beramal soleh misalnya, ternyata kita dikecewakan dengan sebab amal soleh kita, tidak usah kecewa. Karena tetap itu sebagai amal soleh. Kemudian berikutnya, nasihat yang yang ketiga, yaitu ucapan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyum bihi, kerjakanlah sesukamu karena sesungguhnya kalian akan dibalas dengan perbuatan itu. Maknanya adalah firman Allah SWT dalam surat Zilzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan juga di dalam surat An-Nisa ayat 123, laisa bi amanikum wala amani alil kitab may ya'mal su'an yujzabih
wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Jadi kenyataan kehidupan ini bukan dengan angan-anganan kalian atau angan-angan ahli kitab. Tetapi kenyataan hidup ini adalah sebagaimana yang Allah katakan, barang siapa yang berbuat jelek pasti dibalas, walaupun hanya niat, walaupun sembunyi tangan, walaupun hanya menimbulkan hoax atau menimbulkan hal yang kecil, itu akan dibalas. Jadi ingat, tatkala orang berbuat jahat pada orang lain, sebenarnya dia sedang berbuat jahat pada diri sendiri, dan itu tidak akan lari dari dirinya. Walaupun orang pun akan hancur. Satu orang itu bisa menghancurkan negara, satu orang. Satu anggota keluarga bisa menghancurkan rumah tangga. Satu anggota masyarakat di desa bisa menjadikan masyarakat desa menjadi kacau. Tetapi dia semua yang menanggung dosanya. Gitu. Makanya di sini ya, barang siapa yang berbuat jelek maka dia akan dibalas dengan kejelekan tersebut. Dan dia tidak akan menjumpai dari selain Allah pelindung dan juga penolong. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam surat Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ya. Allah SWT mengatakan barang siapa yang beramal saleh, baik laki ataupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyib, tenang, bahagia, nggak punya utang, nggak punya apa? Utang apa di sini? Utang dosa. Yang repot kan nyari utang dosa loh. Kalau utang duit, mungkin ahli waris akan nyarutangkan atau harta kita dijual gitu. Tapi utang dosa itu sulit. Ya, pernah nipu, dia sembunyi tangan, tipuannya ini ternyata terus bergulir dan merusak orang-orang yang nggak tahu, dan terus ini dikembangkan, ya Allah. Terus menghentikannya gimana? Makanya ada orang-orang yang sudah mati, dosanya terus mengalir terus gitu, mengalir terus. Ya Allah, padahal sudah mati, beramal solehnya nggak bisa. Dan ada orang yang sudah mati, pahalanya terus mengalir. Makanya hati-hati sekali ya, jari kita ya. Jari, karena di masa kita ini kan pakai jari, pakai tangan ini dalam komentar, dalam mengungkapkan permasalahan. Ya, hati-hati ini. Manfaat enggak? Baik enggak? Apakah karena emosi atau kenapa? Diperhatikan. Ya. Kita lanjutkan lagi, ya hadirun azani wa azakumullah. Nasihat yang keempat, dan ketahuilah anna syarafal mu'min qiyamal lail, dan ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah tatkala qiyamul lail. Ya, ini intinya sebagai penutup dari kekurangan. Berarti sebenarnya kalau kita enggak qiyamul lail, kita itu terlena sebenarnya. Ya. Kita itu apa? Terlena. Jadi orang-orang yang berjuang pagi, siang, sore, malam kebaikan, dia merasa, ya Allah, hak saya kok belum terpenuhi ya. Akhirnya dia tutup kekurangannya di waktu malam dengan qiyamul lail. Karena aslinya banyak bergaul dengan manusia itu membuat kusut hati. Ya. Makanya ada istilah di masyarakat ya, nek edek mambu, nek adoh wangi. Dan biasanya sing padu, sing gelut, sing sekringkel itu, masya Allah. Sing bareng ya mesti crash, mesti patesan itu. Ya, kalau jauh malah kangen, teman sama teman kalau jauh, teman akrab kangen. Tapi tatkala ya patesan, dan itu terjadi. Ya, betul-betul terjadi, siapa saja coba. Ya, waliyadzubillah. Waliyadzubillah, ini jangan ikut-ikutan ya. Kadang ada suami membunuh istri, ada istri membunuh suami. Jangan ikut-ikutan. Kalau benci, gini aja, ibu, daripada kita sama-sama dosa, udahlah kita berpikir normal aja. Gimana kalau kita pisah? Jangan dibunuh, bunuh itu bukan hak dia kok, ya kan? Jangan, kasihan kan?
Dan biasanya kalau pisah nanti biasanya kangen lah lagi. Pula teklek kecemplung kalian bae pula kebresi Pak. Alah aja kayak gue lah wis teklek kecemplung kalian. Aku ngerti artinya Pak. Ya takon karo Pak Jaman. Ya Pak Jaman. Teklek kecemplung kalian artinya apa? Ketimbang kolet alumung balen. Pripun? Teklek ya benar-benar kecemplung kalian. Kenapa kok kita istilahkan seperti itu? Karena ada yang berbahaya. Ini jangan ikut-ikutan. Sudah berpisah, ya. Ini masih melakukan hubungan suami istri. Ini banyak. Ya, apalagi di masa kita ini ada HP. Namanya syaitan pasti mengupayakan terjadinya perpisahan antara suami dan istri. Karena emosi. Setelah pisah diurub-urubi lagi masa lalunya. Akhirnya kepengen komunikasi lagi. Nggak mau nikah lagi karena masing-masing sudah punya istri, masing-masing sudah punya suami. Tapi masih ketemu. Waliyadzubillah. Daripada kayak gitu jangan begitulah, haram. Kalau sudah haram jangan dilanggar. Tatkala masih halal jangan diharamkan. Kalau kira-kira kemungkinan nanti masih cinta, ya jangan dilepas. Kamu pergi dulu, kenapa sih? Ya pergi, ya. Ibu, saya mau merantau dulu, maksudnya istrinya. Ya mau kerja apa? Sudah, pokoknya saya mau merantau. Nanti hasilnya gimana? Udah, pokoknya saya mau merantau dulu. 6 bulan karena masih suami istri, walaupun awalnya lagi marah-marah, timbul cinta lagi apa tidak? Timbul cinta lagi. Ya, si istri juga lihat dapurnya nggak ada orang, kamarnya nggak ada orang, ya kan? Kangen. Si suaminya juga kangen. Akhirnya kembalilah lagi. Biasanya syaitan begitu. Jadi sebelum cerai, ya, bisa aja dulu, nggak apa-apa. Ya, biar kangen. Yang sebelum sampai pembahasan pisah ranjang dan seterusnya. Ya. Makanya di sini kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail. Berarti dia tahu hari-harinya itu efektif atau tidak. Kalau tidak efektif, ganti malam. Kalau efektif, lengkapi dengan malam. Karena sesungguhnya kebutuhan yang sangat pribadi adalah kebutuhan kita dekat dengan pencipta kita. Itu kenikmatan yang sangat nikmat, yang tidak bisa dikalahkan dengan kenikmatan lain. Ya, tidak bisa dinikmati kenikmatan lain. Ya, ada kenikmatan dunia tatkala bersama istri, pengantin anyar, nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Tatkala dapat jabatan yang kita cintai, nikmat. Dapat harta, nikmat. Ternyata nikmatnya itu tetap membawa capek. Adapun nikmat tatkala dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membangun adanya harapan, membangun adanya keyakinan. Ya misalnya amalan saya begini-begini nggak diterima di masyarakat, semoga amalan saya diterima oleh Allah. Ada harapan sehingga menghibur hatinya. Makanya di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tatajafa junubum 'anil madaji'i. Lambung-lambung mereka jauh dari ranjang-ranjangnya. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka, khaufan wa tama'a, takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka terhadap apa yang mereka mendapat rezeki mereka belanjakan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Coba di sini ada kata-kata nih. Fala ta'lamu nafsun, dan jiwa itu tidak tahu, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan buat mereka, min qurrati a'yunin, dari para bidadari. Jadi ada bidadari di sini. Ya bidadari ya Masya Allah ya, beda dengan manusia. Kalau manusia kan ada cemburu dan sebagainya, bidadari enggak. Bahkan bidadari cemburu kalau orang soleh ini disakiti oleh istrinya. Jadi kalau ada orang soleh, istrinya ngomel, berisik dan sebagainya, setelah suaminya berbuat baik, bidadarinya marah nih. Marah dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah ceraikanlah dia ya Allah, dan cepatkanlah dia kembali kepadaku.
Ini cemburunya bidadari. Ya, sedangkan para wanita yang masuk surga tidak mendapatkan bidadara. Kalau laki-laki masuk surga dapat apa? Bidadari, jumlahnya 70. Kalau wanita meninggal dunia tidak dapat bidadara. Adil apa tidak adil Allah? Dene sing duwe enak wong lanang tok. Nek wong lanang uli bidadari ya wong wadon uli bidadara. Gimana? Adil apa enggak adil? Enak tadi wong lanang ya uli bidadari. Allah Maha Adil. Para wanita itu nanti menjadi pemimpin bidadari. Derajatnya lebih tinggi. Dan besok sudah tidak ada kecemburuan. Kemudian yang kelima, terakhir, ini waktu sudah habis, yaitu kemuliaan seseorang tatkala dia tidak butuh kepada manusia. Ini benar, ya. Makanya Allah SWT mengatakan walillahi izzatu walil rasuli walil mu'minin. Dan izzah itu, kemuliaan itu milik Allah dan milik Rasulnya dan milik kaum mukminin. Ya. Kemudian di sini ada lagi, ya, man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'an. Barang siapa yang pingin kemuliaan, mintalah kepada Allah, karena izzah itu milik Allah semuanya. Dan masih dalil-dalil yang banyak. Tetapi untuk gambarannya seperti ini. Ya. Yang namanya minta izzah kepada manusia, itu manusia itu suka ngungkit. Manusia itu suka apa? Ngungkit. Besok saya, misal, ini buat misal, saya jadi presiden. Misal, ini misal. Maka wujud Pancasila saya akan bikin hotel tingkat 5. Sempor saya akan bikin begini. Nanti warga tunjuk saya kasih 5 jutaan misalnya. Ternyata jadi. Sedangkan kan urusannya banyak, ya kan? Kira-kira masyarakat Tunjung Seto ngungkit-ngungkit apa tidak? Ngungkit-ngungkit. Ini manusia yang jeleknya kayak gitu-gitu. Misalnya kita, ya, misal nih kita kerja, ya, kita bagus kerjanya, akhirnya disayang sama majikan, dikasih duit dan seterusnya sudah. Akhirnya kita tambah sukses, majikan kita kalah dan kita lebih hebat. Majikannya kadang ngungkit-ngungkit, kayak itu ligemian baturku, pelayanku, kayak kuliku kayak tak eman dan sebagainya, jadi sukses dewek kayak. Ya Allah. Jadi manusia itu suka apa? Ngungkit-ngungkit, dan manusia suka melecehkan. Ini makanya kita hati-hati sekali sebagai manusia. Kontrol kata-kata, kontrol jiwa. Yang sering terjadi begini. Anak bocah pinter, apik, perhatian. Kadang orang tua kan pengennya dihormati terus. Akhirnya mengucapkan kata-kata begini. Kowe kan bocah wingi sore. Ya kan? Ada lagi yang mengatakan kowe kan uyuhku. Ya Allah, ini bahasa kesombongan. Dan ini tidak pernah terjadi pada Allah. Makanya Allah itu adalah asyakur, zat yang maha terima kasih. Kita misalnya cuman bisa sodakoh 1 permen, dimuliakan oleh Allah. Kita misalnya bisa membaca Quran 1 ayat, dimuliakan oleh Allah. Kita bisanya hanya menjalankan yang wajib saja dan sunnah tidak, dimuliakan oleh Allah. Allah menghargai, Allah memuliakan, dan Allah tidak peduli siapa dia. Ya, inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau minta kemuliaan jangan kepada manusia. Gitu. Manusia mesti reseh, siapapun akan reseh gitu. Allah sudah. Makanya di sini pentingnya apa? Ikhlas. Misalnya jadi pejabat, ya ikhlas karena Allah. Seperti Nabi Yusuf. Ya, para sahabat jadi khalifah juga ikhlas. Jadi orang kaya juga ikhlas. Ya, kalau nggak ikhlas repot, nanti makan hati. Tuh orang-orang miskin itu tuh sekarang yang jadi kaya itu modalnya dari saya tuh. Sekarang saya miskin, mereka lupa tuh. Nah, sakit hati. Kadang orang kaya sakit hati setelah dia jatuh miskin. Orang-orang yang miskin yang pernah dia tolong nggak peduli sama dia. Makanya sudah harus ikhlas minta kemuliaan kepada Allah. Apapun kondisi kita, keadaan kita,
Yang paling sayang adalah Allah, yang memberikan kemuliaan adalah Allah. Adapun dengan manusia serawung berbuat baik, kadang ditabrak, kadang dihinakan, kadang ada yang berbuat baik biasa, ya. Karena sesungguhnya inilah kehidupan yang kita jumpai di dunia ini, sedangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, datangnya diri saya sendiri dan juga dari syaitan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.